Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome back in English class with me, Miss Mutia. Well, let's get it. Well, students, sekarang kita masih ada di pembahasan application letter part 2. Namun di bagian yang kedua, kita akan membahas resume versus CV. So, are you ready? Well, students, akan lebih baik jika kalian telah benar-benar memahami materi tentang application letter. Apa tujuannya? Informasi apa yang harus tercantum dalam surat lamaran kerja? Lalu bagaimana cara untuk menulis surat lamaran kerja itu sendiri? Nah, jika belum, yuk kita ulas sedikit tentang application letter. Alright. There are 7 main parts of application letter. Ingat ya, ada 7 bagian utama untuk menulis surat lamaran pekerjaan. 1. Kalian tulis alamat lengkap kalian. Yang kedua, kalian tulis alamat lengkap perusahaan yang dituju. Selanjutnya, tulis salutation atau salam pembuka yang ditujukan untuk pimpinan perusahaan. Tulis nama lengkapnya ya. Tapi jika tidak tahu, cukup tulis Dear Sir. Nah, selanjutnya di paragraf pembuka, kalian tulis dari mana kalian mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Serta tulis posisi pekerjaan apa yang kalian tuju di sana. Nah, di middle paragraph atau paragraph content, tulis tentang latar belakang pendidikan kalian, keahlian atau kemampuan kalian, serta jika kalian punya, tulis juga tentang pengalaman kerja kalian yang relevan dengan posisi yang kalian tuju. Di closing paragraph, kalian ungkapkan bahwa kalian sangat mengharapkan bisa lolos ke tahapan wawancara atau interview. Minta agar pembaca dapat melihat resume yang sudah kalian lampirkan. Lalu lengkapi surat lamaran kalian dengan nomor HP dan juga alamat email. Terakhir, jangan lupa untuk menandatangani surat lamaran pekerjaan kalian. You got it? Nah, ini dia resume. Well, students, resume is an additional information on your skills and experience to apply for a job. Resume adalah informasi tambahan tentang keahlian dan pengalamanmu yang dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Resume biasanya one-page document. Cukup ditulis dalam 1 halaman saja atau 1 lembar saja. So, resume is a list of your education background, work experience, and personal skills. Jadi, resume itu adalah rincian dari daftar latar belakang pendidikan kalian, pengalaman kerja kalian, serta keahlian-keahlian yang kalian miliki, hard skill ataupun soft skill, yang bisa kalian tawarkan ke perusahaan, yang menarik perhatian perusahaan, dan tentunya yang kalian banggakan dari diri kalian. You got it? Oke, sekarang kita lihat contoh bentuk resume. Di dalam resume, pertama harus ada pas foto formal terbaru milik kalian. Yang kedua, cantumkan nama lengkap kalian yang jelas. Lengkapi dengan alamat tempat tinggal plus nomor kontak yang bisa dihubungi, termasuk alamat email kalian. Setelah itu, kalian tulis terlebih dahulu career objektifnya atau posisi kerja yang dituju. Contohnya, teknisi staff atau staff teknisi. Selanjutnya, kalian tulis bagian personal particular atau identitas pribadi kalian yang terdiri dari nama lengkap, identity card number atau nomor KTP, gender, jenis kelamin, marital status, status perkawinan, phone number, date of birth, tanggal lahir, nationality, kewarganegaraan, city,
kota tempat tinggal, country, negaranya, relationship, jumlah saudara, jika perlu. Setelah itu, masuk ke bagian education and qualification. Nah, di sini kalian rincikan riwayat pendidikan kalian serta keahlian-keahlian yang kalian miliki. Dari mulai SD, SMP, SMK, sampai ke perguruan tinggi, lulus tahun berapa. Tulis juga kemampuan apa yang kalian kuasai, keahlian apa yang kalian miliki, prestasi apa yang pernah kalian raih semasa sekolah, kelebihan apa yang kalian miliki. Nah, tulis semua itu di bagian education and qualification. Nah, selanjutnya di bagian yang ketiga itu adalah working experience. Nah, di sini kalian rincikan pengalaman-pengalaman kerja yang kalian pernah lakukan. Pengalaman kerja di mana? Berapa tahun? Di bidang apa saja? Nah, kalian cantumkan di sini. Namun jika tidak punya, kalian bisa ganti dengan pengalaman pelatihan yang pernah kalian ikuti, seminar yang pernah kalian ikuti, kursus yang pernah kalian ikuti, atau lain-lain. Seperti itu ya. Well, you got it? Ya, sebetulnya bentuk resume yang tadi itu tidak baku. Ada banyak outline resume. Nah, silakan berkreasi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Good luck! Okay, students, please answer. Menurut kalian, apakah resume dan CV itu sama atau beda? Well, kita bahas. Dikutip dari www.cleans.com, resume umumnya itu hanya 1 halaman saja. Jadi resume itu pendek. Sedangkan CV itu bisa sampai 3 halaman, tergantung kebutuhannya. Lalu untuk konten, untuk isinya, resume itu berisi tentang skill-skill atau rincian keahlian atau rincian riwayat pekerjaan yang paling berhubungan dengan posisi kerja yang dituju di suatu perusahaan. Sedangkan isi dari CV itu merupakan daftar riwayat pendidikan, akademik, pekerjaan, pencapaian, prestasi yang ditulis secara lengkap. Selanjutnya, tujuan resume itu umumnya digunakan untuk melamar pekerjaan saja. Sedangkan CV tujuannya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, bisa juga untuk keperluan akademis. Contohnya, jika di SMK kalian pernah mengikuti suatu proyek, nah lalu diminta untuk menampilkan profil kalian, nah itu biasanya harus membuat CV terlebih dahulu. Alright, you got it? Alright, sekian penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat. Guys, today you're good job. Don't forget to capture your work and send via Google Classroom. Well, that's all for today. Thank you for your attention and see you next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.